unggul. Vesakan dengan adanya Budi yang berada di arah jauh. Di absen sama seorang Anaf begitu saja guys. Dan Budi mau tidak mau harus coba untuk menghilangkan jejak. Tapi tidak bisa karena Eza berhasil untuk mendapatkannya. Dua tim yang mendapatkan hashtag 1 dan 2 di game sebelumnya harus rata di posisi 11 dan 12. Ini sih pure close combat ya. Jadi kayak mental mereka main di jarak dekat itu benar-benar dipertaruhkan. Dudung sayang banget harus tumbang. Maksud gue kalau misalkan mereka punya awareness yang tinggi, harusnya nggak akan membiarkan Lich tadi sempat revive dulu sih. Kalau misalkan tadi gagal untuk revive, masih bisa menang sebetulnya gitu. Betul. Tapi ternyata masih sempat buat revive, jadi masih bisa tuh ngasih perlawanan dua playernya di dalam compound tersebut. Sampai pada akhirnya mereka masih cukup unggul. Sementara Shadow kali ini akan bertemu dengan Onyx. Lihat bagaimana Onyx datang, Kodok. Lihat Onyxnya masih 2 orang sebenarnya loh. Gak ada follow up dari Shadow Esports. Shadow Esports kemana ini? Onyx cuma 2 orang. Igap ngasih informasi kah? Karena kalau Shadow Esports gak regroup sekarang juga, ini Igapnya bisa diabsen dengan cukup mudah. Zero-nya bahkan gak langsung bisa men-take down karena seorang Igap. Dan Onyx terlalu lama. Kali ini apakah Onyx mampu untuk bisa bertahan? Tempo yang coba dibawa cepat justru malah lambat dalam melakukan eksekusi. Itu bisa jadi sebuah kegagalan. Udah ada Poliandes. Igapnya di-take down tapi pertukaran terjadi dengan Adam yang harus terjatuh sejenak. Juan berhasil coba di-take down di tangan seorang Putra. Namun Putra sadar ada tembakan dari arah yang cukup jauh. Tidak terlalu signifikan, tapi revive demi revive bisa dilakukan oleh Shadow Esports. Lihat di minimap, ada MBR yang juga sudah siap untuk join ke dalam sebuah pertarungan. Arsenal rame banget ini. Udah ada setup keluar, bakal coba dibuka terlebih dahulu. Adam sadar betul ada yang datang. Fantasy bakal coba untuk follow up. Oke, trio battle connect arah satu player yaitu Zero kali ini. 3 lainnya masih bisa narik ke arah belakang, tapi Adam terlalu jauh nampaknya. Zero diincar sama seorang Fantasy. Berhasil seperti take down begitu saja dan Putra juga harus kandas. Fantasy memang harus terjatuh tapi masih tetap bisa di-revive. Dan kali ini MBR mendapatkan apa yang mereka mau. 2 player dan Arsenal berhasil mereka kumpulkan. Namun di bawah kelihatan Onyx coba untuk menggapai winning machine. Adam yang gak sadar ada Chilzy yang ngedok. Chilzy di winning machine mendapatkan serang Adam. Dan kali ini Fantasy coba untuk melawan penerobosan. Modern supply langsung coba dilakukan. Dan lihat bagaimana Chilzy masih bisa menggocek. 2 player bakal datang. Juannya coba untuk memberikan bala bantuan. Tapi Chilzy tumbang di tangan seorang Joker. Ternyata sisa seorang Juan melawan 3 orang. Belum ada senjata kali ini. Bye-bye Juan. Shadow Esports dan Onyx harus diabsen oleh MBR. Ini menciptakan banyak pertanyaan sebetulnya. Gue mau nanya sama Shadow Esports gitu, maksud gue Juan itu di balik pohon dalam keadaan yang siap sebetulnya. Gak ada global yang dibuka juga. Dan dengan adanya player Onyx yang maju, kenapa Juan ini harus tumbang tanpa ada satupun ammo yang dia tembak gitu maksud gue. Itu juga jadi pertanyaan. Follow up dari teman-temannya Shadow Esports itu terlalu jauh posisinya. That's why gak bisa ngasih follow up sehingga Onyx punya peluang untuk itu. Tapi sayangnya Onyx pun terkena malapetaka. Tapi lihat momentum yang terjadi dulu kali ini. Aduh, Jojo-nya saya sendirian. Duel sama Kal kali ini. Tapi lo bisa lihat ya bagaimana Jojo-nya juga udah mulai kena lagi tembakan dari jarak cukup jauh. Oh, di belakang ada Eza. Gak tahu udah di belakang ada orang, guys. Memang ada lightning zone juga sih yang membuat headset jadi berisik gitu kan. Dan harus rata begitu saja. Ya itu dia, tapi gue balik lagi ngebahas Onyx tadi. Harusnya jadi benefit untuk Onyx, tapi malah jadi malapetaka dengan situasi mereka berhasil mengganggu player dari Shadow. MBR itu datang ke Arsenal. Ada sepersekian detik loh mereka jalan gitu. Mereka ngedeket, mereka ke sana tuh ada waktunya. Tapi hal tersebut gue nggak bisa mengatakan bahwa Onyx tuh dalam keadaan siap. Kalau nggak siap, dia bisa mundur saat itu juga gitu. Tapi kalau dalam keadaan siap, masih bisa ngasih pressure dari kejauhan. Maksud gue ketika MBR tuh datang ke arah Arsenal. Tapi yang terjadi malah Zero-nya tumbang, Putranya juga tumbang. Jadi malah mereka yang terdobrak gitu. Dan kali ini PR mereka gimana caranya mereka bisa reset. Di menit ke-7 loh, cukup sulit untuk mereka bisa reset kembali. Tapi momennya lagi-lagi terjadi krusial banget di map sebagian atas, Kodok. Benar-benar MBR nggak pindah dari mereka posisinya. Setelah mendapatkan Arsenal, turun ke bawah sebentar, naik lagi ke Arsenal. SML 5 Ambon kali ini akan menjadi lawan. Setup sudah dilakukan. Nice banget Calo. Bakal datang dari arah yang berbeda. 2 orang lainnya bakal ngegas. Ada seorang Jaws dan juga ada Miracle. Tapi kita bakal ada tim Koms terlebih dahulu. Silakan mic check-nya.
Di Ambon punya privilege sebetulnya dengan adanya Calo yang tadi jadi flanker, terus 3 casternya ada di bagian yang berbeda, bisa banget buat ngedobrak MBR menurut gua, karena Revivalanya tuh terlalu jauh buat ngasih follow up dan gak kedetek sama sekali buat Revival gitu. Tapi ternyata MBR masih bisa menekan tersebut, dan ini berarti pertempuran yang terjadi antara Tameng yang ada di depannya yang masih belum terbangun cukup kuat untuk SMA 5 Ambon. Sementara lihat ada satu player dari EVOS yang masih berusaha bersembunyi, Kodok. Ya, ini EVOS sudah mulai coba untuk terpisah juga. Tapi gua ngelihat posisi dari MBR yang memang juga cukup nyaman setelah mereka dapat Arsenal. Ya. Mereka juga bisa nutup jalan dari manapun untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Dan EVOS kali ini jauh banget, guys. Ray coba dilempar sebagai pengintai. Justru mulai dibaca dan tembakan masuk ke arah dirinya. Ini yang gue suka dari EVOS. Lihat bagaimana Abax nyamperin sejauh itu untuk seorang Ray, nemenin Ray terlebih dahulu. Setidaknya kalaupun ada perlawanan, mereka bisa menukar anggota lawan dengan adanya bantuan dari seorang Abax. Nah, bener aja nih 4 lawan 3. Cryoman bakal berbuka. Trio battle masuk ke arah seorang Ray. Enggak, dia tumpah dari yang jauh. Ternyata Abax juga harus kandas. Padahal lagi megang pelontar. Ray menghilang dan menyisakan seorang Raja sendirian kali ini. MBR mulai nyayur dan Rasya dipaksa untuk turun godong. Itu dia, saya banget. Posisi mereka regroup, posisi EVOS tuh bang. EVOS Divine regroup itu udah bagus, tapi yang nggak bagus groundingnya. Sayang banget MBR punya grounding yang lebih unggul, lebih diuntungkan. Lihat tadi, 2 player dari EVOS itu tumbang secara bersamaan dengan begitu cepatnya gitu. Ya. Gak ada perlawanan tarik ulur yang berasa dari 2 tim ini. That's why EVOS sudah nggak bisa bertahan lagi. Ray-nya juga cukup sulit buat nembakin ke arah atas sana. Dan mereka seolah-olah dipush oleh MBR, dibuat gak bisa dan gak punya waktu sama sekali buat reposition. Kalau misalkan mereka reposition dulu, gua rasa pertandingannya bisa lebih terasa balance dibandingkan tadi yang terjadi. Berarti MBR mereka cukup percaya diri dan mereka punya mobilitas yang cukup tinggi juga. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Kenapa tiba-tiba? EVOS baru aja disorot, ternyata langsung hilang. Maksud gua, tadi kan Brasilia dia nggak disorot tuh, kan turun Brasilia, samping-sampingan sama SMA 5 Ambon. Cuman emang nggak terjadi pertempuran, ramenya di Force, sorotnya di Force gitu kan. Habis dari Force, sorotnya ke Modhouse, yang mana ada MBR, kemudian juga tadi ada Onyx, Shadow Esports yang saling bertarung antar sama lain, bahkan SMA Ambon sampai sana. Nah, bergerak ke area Modhouse, EVOS juga melakukan hal yang sama SMA 5 Ambon. Tapi dengan setup yang menurut gue emang cukup berantakan. 2 orang terlalu jauh, 1 orangnya ke pick off, dan sekali lagi Rush yang menjadi orang terakhir harus menjadi harapan buat EVOS. Di momen lu menggunakan vehicle ditambah posisinya kebaca, itu MBR udah pasti bakal all in banget. Dan MBR sapu bersih secara cepat. EVOS bisa aja tadi dilepas tanpa adanya tembakan yang masuk ke arah mereka. Tapi MBR yang menjadi lawan ini juga sadar gitu bahwa kalau satunya dilepas juga beresiko cukup tinggi. Selama masih dalam jangkauan tembak ya dipaksa dong. Sehingga mau tidak mau harus tumbang juga di posisi ke-8. 7 tim tersisa. Kalian bisa lihat setelah EVOS tumbang gak ada pertarungan lagi yang terjadi. Semuanya benar-benar damai kali ini. Damai, dan ini menit-menit yang memang mengharuskan mereka untuk sepinter-pinter nyari posisi buat late game sih. Apalagi lihat perbatasan sungai zonanya. Jadi kayak gambling gitu loh, mereka mau ke kiri ataupun ke kanan. Tapi sebetulnya masih sangat mungkin mereka bisa mempredik zona berikutnya akan ada di mana. Tapi pertikaian terjadi kali ini, Kodok. Ya, lihat bagaimana ternyata 1 orang Chelsea tumbang di tangan seorang Joker. Masih ada pembalasan juga. Ika masih bertahan terlebih dahulu. Ya elah, Cuari juga harus terjatuh namun Fantasy terkena sakitnya zona. Ika juga sama. Wih, zona udah sakit banget. Zona keempat ditambah dengan ada Lexing Zone. Tapi ternyata Rivaila berhasil mendapatkan 1 dan dibalaskan sama seorang Abai. Ya ampun, 2 orang tumbang dari jarak yang cukup jauh. RRQ akhirnya bisa masuk ke dalam zona juga. Baru 2 poin eliminasi. Nah, ini baru RRQ balik ke setelan pabrik. Dengan mereka bergerak dengan sabar. Hitlist udah ada tapi nggak dimajuin. Mereka mencari zona aman terus-menerus. Lihat, kalau mereka punya posisi yang aman, mereka punya posisi yang enak banget, River
mereka juga lengkap. 4 player masih utuh. Mentalitas sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Mereka bisa dapetin point kill di late game. Nggak perlu di early game. Dan mereka juga cukup mengganggu tadi ya. Mengganggu dua tim yang lagi fight, yang lagi struggle banget buat masuk ke zona. Dan itu sebetulnya peranan RRQ Kazu pada biasanya. Mereka masuk ke zona berikutnya sambil mencari opportunity. Ketika mereka lewat, bahkan lihat Kempon yang ada di sana, mereka huni. Kiri dan juga kanan cukup aman. Dan mereka punya privilege untuk itu. Tinggal gimana caranya mereka bisa mantau. Tadi ada MBR yang masih benar-benar tidak lepas dari jangkauan, Bigetron maksud gue, tidak lepas dari jangkauan mereka. Bigetron sih di posisi sulit banget, mau coba nembakin depan, mereka harus jaga belakang juga, tapi Cibengnya benar-benar hire area belakang. Yes, ini dia sebagai sniper jangkar, Cibeng benar-benar melakukan tugasnya dengan cukup baik. Dia menjaga 3 anggotanya yang sedang bertempur di garis terdepan. Tidak banyak pergerakan yang memang dilakukan sama seorang Cibeng, tapi tembakannya on point. Kedatangan tamu yang berbeda, RRQ hadir dari sisi atas. Dix coba untuk memaksimalkan satu monster truck, coba untuk bertahan terlebih dahulu. Global tetap harus dibuka terlebih dahulu juga. Tapi lihat bagaimana kojanya tumbang bukan dari RRQ. Lynch yang ternyata masih menjadi lawan yang cukup sulit. Dan RRQ cukup nyayar untuk menembak 2 arah sekaligus. Lynch bisa jadi santapan, Bigetron bisa jadi santapan. Dan Cryomine dibalas dengan Cryomine sama-sama nggak bisa keluar. Sedangkan tembakan malah datang dari sisi atas. Flash freeze juga connect. Sriwijaya harus tumbang di sisi lain oleh Rans karena memang terbaca dengan adanya satu keluar yang dibuka oleh dirinya. Tapi lihat bagaimana seorang Dix menabrak, langsung coba dibalaskan sama seorang Kal. Satu orang yang berhasil untuk take down. Dix juga harus terjatuh begitu saja, menyisakan satu orang Cibeng yang kali ini harus bertahan semaksimal mungkin. RRQ bermain secara objektif, mereka fokus ke yang ramai dan langsung diselesaikan oleh Abai, Rans dan juga Dots kali ini. Apa yang bisa dilakukan oleh Cibeng hanya menghandle teman-teman dari RRQ saja, gak bisa ngasih follow up terhadap Lynch yang berperang dengan Bigetron pada akhirnya tumbang karena memang sedari position juga mereka udah sulit banget untuk bisa bertahan. RRQ dari tadi nyayur banget, dia tahu betul posisinya, benar-benar bisa dimanfaatkan dengan cukup baik. Sabar aja, tinggal nunggu pecah perang. Kalau udah pecah, tinggal ikut campur dari arah kejauhan dan ini pun masih terus terjadi ketika mereka melihat Onyx yang ada di arah bawah ternyata Kodok. Betul, lihat bagaimana Mal juga sudah mulai membuka tembakan. Wait, tapi ada yang dapat karena serang Mal. Perhitungannya memang terjadi tapi Mal gak akan bisa di-revive karena terlalu jauh. Dot juga sudah bersiap dengan ada pelontar di sana. Connect karena satu player di arah belakang. Crime-nya terjatuh. Sisa 2 orang, Onyx, Zero dan juga Putra melawan 3 anggota dari RRQ kali ini. Masih ada Boy, satu jump shot, masuk ke arah belakang. 2 orang, kali ini akan disantap. Abai menutup semuanya dan RRQ Kazu berhasil mendapatkan ya. Akhirnya RRQ Kazu setelah selalu ada di late game tapi gagal untuk bisa dapetin Buyah. Pada akhirnya di game terakhir mereka membungkus Buyah dengan sangat baik dan seperti yang gue bilang tadi, tinggal nunggu momentum aja mereka bisa dapetin poin banyak banget di late game. Dan mereka selalu pandai untuk dapetin posisi yang benar-benar enak gitu di late game. Ya. Kalau misalkan objektif mereka seperti ini gitu kan, kembali ke stylean pabrik yang lo bilang, mereka benar-benar fokus terhadap late game, eksekusi late gamenya dulu aja nih gimana. Gak perlu terburu-buru awalnya 2 poin kill yang mereka ambil pun ini gak jadi masalah karena late gamenya bisa benar-benar mereka bungkus dengan cukup baik. Mulai dari mereka tahu timing, kapan mereka harus nyerang, kapan mereka harus move. Tadi sempat ada momen ketika mereka mau masuk ke zona, ngelihat pertikaian dari 2 tim di depan sana, mereka masih bisa jadi terparty dan mereka nge-clear area dengan begitu cepatnya. Sehingga untuk masuk ke zona berikutnya pun gak ada gangguan sama sekali. Gue selalu suka bagaimana RRQ Kazu untuk bisa masuk ke dalam zona, mereka selalu make sure dulu area belakangnya aman. Betul. Jadi yang harus gue fokusin cuma tinggal depan, jadi PR-nya gak begitu sulit gitu. Yes. Dan mereka lakukan lagi sedari tadi. Bigetron udah gak bisa bertahan juga, posisinya sulit. Groundingnya gak diuntungkan, research juga udah terkuras. Dan dia terhimpit oleh 2 tim sekaligus. Meskipun tadi ada Dix yang berupaya maju ke depan pakai pilihan dash. Dia sempat nge-take down tapi sayangnya tumbang juga. Ya. Tapi at least ya yang terpenting Lynch tumbang duluan dibandingkan mereka. Karena Ya. di Cibeng kan tadi yang jaga jarak. Bener-bener nahan ya Cibeng ya Nahan. untuk ngamanin placement dan RRQ juga ngincernya emang yang rame dulu dibandingkan yang sepi supaya Betul. kalau dia ngincer yang sepi malah yang rame bisa ikut nembak juga gitu kan ke RRQ. Jadi pemilihan target yang dilakukan sama RRQ Kazu juga udah sangat-sangat sempurna. Maal tumbang sih itu jadi alarm sebenarnya, tapi untungnya memang
dari Duce tadi ngasih pelontar ke belakang situ, kremnya jatuh, terus satu orang lagi kena damage 50-an, nge-trigger dia buka glue wall, make medkit, itu Abai jadi ada waktu buat masuk sih. Itu ngasih space buat Abai banget gerak masuk, dan Abainya yang bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Tindakannya yang masuk seperti itu, cenderung terlalu agresif, tapi bisa dapetin 2, ya udah menyelesaikan semuanya. Karena di momen itu, Abai itu ngelawan 2 orang langsung. Dan Abai kemungkinannya bakal tumbang juga sebenarnya, kayak 1-1 lah minimal, tapi enggak, Abai tetap bisa bertanggung jawab. Nah, kita lihat highlightnya, pertarungan yang cukup alot di area mode host. Dan kalian bisa lihat ya, apa yang dilakukan sama EVOS. Momen ini, EVOS tuh emang udah gak punya pilihan. Bang, kenapa nggak lari aja? Kalian mesti lihat yang di belakang EVOS itu apa. Di belakang Ray ini sama Abax, area open field, dia kesini aja menggunakan vehicle, teman-teman. Kalau dia coba untuk mundur, nah ini mobilnya nih. Kalau mereka coba untuk mundur, mereka bakal main di area open field yang hujan peluru tidak akan berhenti tuh ke arah mereka. Jadi mereka coba untuk ngasih perlawanan, setidaknya bisa ditukar satu. Makanya, tadi Aim God-nya ada di jauh, sama seorang Rasha. Tapi ternyata Aim God-nya juga tumbang. Rasanya juga malah kandas juga di terakhir gitu kan. Susah, groundingnya bener-bener gak nguntungin mereka banget gitu. Dan seperti yang Goro bilang, mundur gak bisa. Karena emang harus tahu situasi sih menurut gua. Kalau misalkan emang udah gak memungkinkan untuk mundur, lawan sebisanya. Meskipun potensi mereka menang tuh kecil ya. Ya udah lawan sebisanya, at least 1 poin, 2 poin kill itu juga lumayan lah untuk mereka dapatkan gitu. Dan ini dia, setelan pabrik RRQ Kazu. Gue selalu suka bagaimana RRQ Kazu bisa banget mereka untuk memprioritaskan placement. Mereka bisa banget untuk dapetin posisi yang benar-benar oke banget di late game. Dan yang gue salut adalah di tim Southeast Asia ini, bisa gue katakan semua tim itu bener-bener punya penguasaan yang luar biasa terhadap reset tim. Kayak di early, di middle, meskipun mereka tumbang, mereka masih selalu bisa reset kembali gitu. Tapi gue menunggu permainan dari RRQ Kazu dengan mereka bisa bermain pasif. Yang penting zona dulu deh, nggak perlu banyak gerak, nggak perlu banyak pertikaian. Kalau zonanya udah aman, lihat mereka bisa gitu dapetin itu. Betul, kalian bisa lihat standingnya, Revolusi 24 total poin, Lins 20 poin, akhirnya Lins dapat 20 poin. Setidaknya ini membuat mereka juga oke lah bisa ngasih perlawanan walau cuma hanya 1 map saja. Dan Vesaka sama Dewa sih gua rasa emang tadi salah turun aja sih. Vesaka sih sebenarnya udah bener ya, cuman pas perang sama Lins tadi agak buru-buru ya perangnya. Nggak sadar ada di belakang. Budinya juga terlalu jauh, mainnya di garasi. Jadi budinya nggak dapat vision secara luas gitu, secara besar pada saat ditarik masuk ke dalam garasi. Dan itu ngebuat dari Vesaka harus tumbang. Ini dia, untuk perikatnya berarti ada RRQ Kazu! 119 poin menjadi peringkat pertama. EVOS gak jadi cair gak jadi cair, aduh. 105 poin, Onyx 80. Kemudian ada Dewa yang menyusul 77. Kita membahas 4 tim saya. RRQ Kazu, EVOS Divine, Onyx, dan juga Bigetron by Vitality ada di posisi 1, 2, 3, dan 5. Wah, 4 Dewa, apakah ini berarti bocoran guys? Bahwa Dewa bahkan masuk saya, jadi 5 tim saya nih di atas. Wah, wow, luar biasa Kodok. Ingat masih hari pertama. Gitu, jangan lupa. Tapi gue juga mau ucap selamat lagi-lagi kepada RRQ Kazu. Ingat, gue remind juga untuk para survivors yang mungkin belum tahu. Battle Rush ini perbedaannya dengan turnamen lain tuh apa, Kak? Di Battle Royale, Battle Rush ini agak ke distract lihat mukanya Bayu ya sebenarnya. Iya, dia punya daily reward. That's why top 1 tim per harinya itu akan mendapatkan prize pool. Tapi kita perlu bahas juga nih dong. Ternyata ada MVP of the day dari RRQ Dudes. Dudes jadi MVP juga kali ini guys ya. Ini membuat akhirnya jadi RRQ udah lengkap nih. Dapat buyah paling banyak 2. Ditambah dengan adanya poin tertinggi, ditambah adanya MVP. MVP ada nggak hadiahnya nih per hari? Nggak ada ya? MVP tidak melihat sih saya Gua ya. lupa Hanya dah. Buya sama ini doang. Yap. Buya sama Gue hitungin nih duitnya. top 1. Top 1. boleh, Top boleh. 1 Top 1 2250. 2,5. Ditambah dengan adanya 2 kali Buya 1,5.
4 1,5. juta. Wow. Sehari. Cair Wow. lagi aja ini. Cair lagi aja ini gue lihat-lihat lo ya. Nanti lu mau DM player kan? Iya, gue DM player satu nih. Iya, terus mereka langsung jangan balas kalau Odok ngechat. Emang bahaya sih Dok lo di situnya ya. Tapi sekali lagi ini adalah hal yang menurut gue memang membuat para player juga jadi semangat gitu ya supaya bisa mengejar peringkat pertama di regular match day. Tapi kita bakal ada interview juga sama RRQ Kazu sebagai tim peringkat pertama di hari ini. Jadi mungkin langsung aja kita ngobrol. Halo, halo, halo. Oh, ada Mal dan juga Dudes. Boleh. Gila, gue langsung aja pengen nanya ke Dudes. Dudes, emang ternyata lawannya segampang itu Dudes ya? Susah bang kalau di FT. Susah kalau di FT. Susah kalau di FT. Kalau ini kan agak geter gitu mereka juga. Jadi masih bisa. Tapi sebetulnya kan permainan kalian sempet ada momennya kalian agresif gitu kan. Kayak lumayan sering tuh kalian muter-muter nyari kill. Tapi di game terakhir itu mulai berasa banget pasifnya. Kalian masuk ke late game, kalian banyak diemnya di sana dan manfaatin late game-nya. Sebetulnya itu udah direncanakan tempo permainannya atau berdasarkan hasil dari game-game pertama, Dudes? Tadi mahal sih, gimana bang? Coba, Mal. Gua lagi aja. Kalau kita agres terus, di tim lain dapat kill nanti. Oh, kalau kita ngegas terus, tim lain nggak dapet kill, jadi kasih kesempatan. Lu keren dah di situ ya, Lal. Gua suka banget jawaban lu. mulai Lal di situ ya. Gue suka banget jawaban lu kayak dingin tapi tajam gitu. Betul, Iya kan? betul. Tapi gue juga punya pertanyaan. Menurut kalian 1 sampai 10 tim-tim dari FFNS ini seberapa besar menyusahkan kalian dan kenapa alasannya? Jangan Mahal, Bang. malu, Mal. Ngomong aja nggak apa-apa. Coba berapa? 5. 5. 5. Parah banget. Parah banget, Mal, parah banget, Kak. Tandain ya, Mal, bukan gua. Belum selesai ngomong. Oh, belum saya ngomong. Oke, lanjut. Ya, boleh. Jadi berapa, Al? 10. 10. Takut ya, Mal ya. Ya ampun, langsung berubah dari 5 ke 10 maksud gua. Tapi Mal, gue penasaran sih sebetulnya yang kalian lihat, sebetulnya tim komunitas atau tim FFNS yang mereka nggak punya, yang kalian punya itu apa sih sebetulnya? Perbedaannya tuh kalau kita nggak spion. Waduh. Wow, Emang siapa yang spion, Al? ada kah? Ada. Lumayan. Lumayan banyak. Oh itu dong. Kita nggak tahu loh ya, kita nggak tahu nih. Nggak tahu. Ya, kita nggak tahu fakta itu soalnya. Boleh lanjut, gua agak geter dikit. Oh gitu ya. Tapi mungkin dari kalian berdua sendiri punya nggak pesan-pesan yang pengen kalian sampaikan nih, karena kan sekarang udah kalian terbukti peringkat pertama gitu. Iya. Hari pertama, peringkat pertama. Dari lo sendiri punya nggak pesan-pesan buat yang gak usah disela lah, nanti ketemu lagi, tapi tim-tim FFNS nih mungkin sedikit pelajaran atau mungkin sedikit petuah dari anak-anak saya gitu kan. Jadi Maal, Dut, silakan kasih paham nih anak-anak FFNS. Ini latihannya bener sih. Mending latih insting tuh murni lah, jangan spion lah, biar jago. Weh, spion lagi aja, spion lagi aja. Astaga. Terima kasih loh. Iya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari gua. Boleh. Dari kalian sendiri gimana nih dengan adanya Battle Royale kayak gini, terus kayak kan hadiahnya juga dibagi per hari juga gitu sistemnya kan. beda banget lah ya. Sistemnya dengan sistem terbaru. Ada tanggapan nggak dari Maal dan juga Dudes? Nggak ada bang. Gak ada, Bang. Menyenangkan, tapi menyenangkan kan kayak gini kan? Ya. Jadi lebih semangat cari poin kan, woi. Ya biar tim FNS latihannya sehat aja. Nah. Ah. Oh, nih anak-anak FNS biar latihannya sehat ya. Biar latihannya sehat. Iya. Oke, kalau gitu. Oke, silakan Webili mungkin. Udah cukup dong. Udah cukup. Terima kasih
Dudes atas Thank you. jawaban dingin tapi tajamnya itu. Thank you dudes, thank you Mahal ya. Besok kalau kalian peringkat 1 kita interview lagi, jadi sampai ketemu hari esok. Bye-bye.